Jangan sampai ketinggalan, ini dia contoh soal tryout Mars Entertainment yang sesuai dengan kisi-kisi yang udah diberikan sama kementerian. Oke teman-teman, sebelumnya kita udah menjawab soal nomor 1, 2, dan 3 kan ya. Sekarang kita akan jawab lagi soal nomor 4, 5, dan juga 6. Jadi yang akan kita bahas di sini di soal nomor 4 ialah tentang teori belajar. Oke teman-teman, jadi yang ditanyakan pada soal ini yaitu teori belajar yang menekankan pada pengaruh pengalaman dan tahapan perkembangan kognitif. Penekanan pada pengaruh pengalaman dan tahapan perkembangan kognitif adalah, di sini ada 4 pilihan jawaban gitu ya teman-teman, dan diantara keempat pilihan jawaban ini tentunya hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi di ebook ini itu teman-teman bisa dapatkan mulai dari harga 30.000 sampai 75.000 aja, yang ebook ini sudah berisi tentang kisi-kisi dari materi, kemudian berisi materi serta latihan soal dan kunci jawabannya. Misalnya kita akan cari teori belajar ya. Nah ini dia teman-teman. Oke. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman wajib banget untuk punya ebook ini sebelum teman-teman ujian sebagai persiapan yang matang kayak gitu. Oke, kita langsung aja pergi ke soalnya. Oke. Ini dia soalnya. Nah, jadi kita perlu mengetahui pengertian-pengertian dari tiap pilihan jawaban ini untuk menemukan jawaban yang benar. Dan dari keempat pilihan jawaban ini, jawaban yang benar itu ialah teori belajar Piaget, karena penciptanya ini adalah si Jean Piaget, yang menekankan bahwa perkembangan kognitif itu terjadi melalui tahapan yang dipengaruhi oleh pengalaman. Jadi, si Jean Piaget ini mengembangkan teori perkembangan kognitif yang mencakup 4 tahap, yaitu yang pertama sensorimotor, sensomotor, gabungan sensorik dan motorik, kemudian praoperasional, kemudian operasional konkret, dan yang terakhir ialah operasional formal. Jadi kelebihan dari ebook ini ialah selain teman-teman akan mendapatkan pilihan jawaban yang benar, teman-teman bisa langsung meng-cross check kenapa jawaban ini menjadi pilihannya. Tadi udah di-spill ya bahwasanya bagian dari soal ini itu jawabannya ada di soal materi yang ada di atas kayak gitu. Oke teman-teman, langsung kita lanjut aja ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal nomor 5 yang ditanyakan ialah teori belajar Gagne. Berfokus pada, nah seperti biasa ada 4 pilihan jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar gitu ya teman-teman. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini dan seperti tadi, tentunya kita perlu menguasai materi-materi yang akan dijadikan sebagai soal, karena soal-soal seperti ini tidak bisa kita pikirkan dengan
analisa, tetapi kita memang perlu untuk setidaknya membaca atau melihat teori dari apa yang menjadi materi dalam soal tersebut. Jadi teori Gagne ini diciptakan oleh si Robert Gagne yang menjelaskan bahwa belajar itu terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis itu membutuhkan kondisi berbeda. Jadi, si Gagne ini menekankan bahwasannya pentingnya pengorganisasian materi pembelajaran agar sesuai dengan urutan hierarki kognitif siswa untuk mempermudah pengalaman. Jadi Gagne ini percaya bahwasanya kita belajar itu membutuhkan beberapa jenis dan setiap jenisnya itu harus dan membutuhkan kondisi yang berbeda agar kita bisa lebih paham terhadap apa yang kita pelajari. Oke, teman-teman, jadi dari keempat pilihan jawaban yang ada, kita akan seleksi ya. Jadi yang pertama punya tujuan belajar yang jelas, ini bukan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar yang lebih mendalam, ini memang perlu tapi coba kita tandai aja dulu. Kemudian yang C, pengorganisasian materi untuk mempermudah pengalaman. Nah, ini bisa jadi pilihan jawaban juga karena pengorganisasian materinya itu diperlukan agar urutan hierarki kognitifnya ini bisa jalan dan sesuai memang dengan penjelasan sebelumnya bahwasanya si Gagne ini mengatakan bahwa belajar itu terdiri dari beberapa jenis dan setiap jenis membutuhkan kondisi yang berbeda. Kemudian yang D, semua jawaban benar. Nah, kalau semua jawaban benar dari awal udah ada jawaban yang kurang tepat gitu ya teman-teman, sehingga pilihan D juga pastinya kurang tepat. Jadi dari keempat pilihan jawaban yang sekiranya paling tepat pada soal ini adalah C, pengorganisasian materi untuk mempermudah pemahaman. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal nomor 6 yang ditanyakan ialah bagaimana teori belajar Piaget memandang perkembangan kognitif pada anak. Jadi di sini seperti biasa ada 4 pilihan jawaban lagi. Jadi tentunya kita mesti mengetahui materi dari teori belajar dari si Piaget ini. Oke teman-teman, jadi Piaget ini berpendapat bahwasanya itu perkembangan kognitif pada anak itu berlangsung secara bertahap dan melalui 4 tahapan perkembangan gitu ya. Jadi yang pertama sebelumnya ini sudah kita bahas kali ya teman-teman. Jadi yang pertama itu sensori motor itu berlangsung 0 sampai 2 tahun. Jadi sensori motor itu misalnya kita memberikan pengalaman kepada anak tentang rasa halus, kemudian kasar dan kawan-kawannya. Jadi mulai mengajarkan anak untuk merasakan berbagai tekstur atau memegang sesuatu, misalnya ini tajam, ini tumpul. Itu penting banget di masa perkembangan anak yang disebut dengan tahapan sensori motor. Jadi anak itu memahami dunia melalui gerakan dan indera gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ialah praoperasional. Jadi praoperasional ini itu dari 2 sampai 7 tahun. Jadi anak ini mulai menggunakan simbol namun belum memahami tentang logika. Kemudian yang ketiga ialah operasional konkret.
Ini biasanya 7 sampai 11 tahun. Jadi ini tuh anak mulai berpikir logis tentang objek konkret. Oke, kemudian yang terakhir ialah operasional formal. Ini berlangsung 12 tahun ke atas. Jadi anak mulai mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Jadi dalam tahapan perkembangan anak, jangan sampai ketika sebagai orang tua kita menginginkan perkembangan anak itu berkembang sangat pesat sehingga dari awal kita langsung mengajarkan mengeja, membaca dan segala macam. Itu kurang tepat gitu ya teman-teman. Jadi sebagai orang tua penting juga untuk mempelajari kira-kira seperti apa tahapan perkembangan yang sekiranya bagus untuk diberikan kepada anak. Jadi sesuai dengan teori belajar dari si Piaget, agar anak-anak itu lebih mudah untuk memahami semuanya secara bertahap, maka 4 kondisi ini adalah kondisi yang perlu diajarkan kepada anak-anak sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Oke teman-teman, dari keempat pilihan jawaban mari kita mulai seleksi. Jadi bagian A, melalui 4 tahapan perkembangan yang berurutan. Nah ini betul ya teman-teman. Yang B, melalui pola pengajaran yang adaptif. Ini enggak. Jadi kalau berdasarkan teori Piaget itu dia tidak bersifat adaptif tapi berurut ya gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, berdasarkan penguatan eksternal, tidak juga, ini tidak juga. Oke, sehingga pilihan jawaban yang benar ada pada bagian A, melalui 4 tahapan perkembangan yang berurutan. Oke teman-teman semua, sekali lagi kalau teman-teman ingin mendapatkan ebook seperti ini, jangan lupa untuk menghubungi kami di link yang udah tertera, karena tryoutnya itu akan segera berlangsung. Jadi jangan lupa teman-teman untuk melakukan payment segera agar teman-teman bisa mendapatkan ebook ini yang berisi kisi-kisi materi dan juga latihan soal. Oke semuanya, terima kasih.